A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yukafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahdul hudatan bilisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Tapi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Hari ini kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama melalui kajian Zoom meeting kita, yang insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang ukhuwah Islamiyah. Tema ini diangkat sebagai bahan untuk perenungan kita, karena mungkin selama ini kita sering mendengar kalimat ukhuwah Islamiyah, tapi kita sendiri belum paham apa itu maksud dan tujuan ukhuwah Islamiyah. Nah, oleh karena itu saya sebagai fasilitator ya ingin mengajak kita untuk berpikir bahwa yang namanya ukhuwah ya, atau di dalam agama kita ya, agama Islam mengenal sebuah konsep persaudaraan yang dikenal dengan kata ukhuwah. Jadi secara bahasa ukhuwah itu berasal dari kata akha yang makna dasarnya berarti memberi perhatian. Ya. Jadi memberi perhatian, sehingga dari perhatian tersebut terus berjalan ya, sehingga menjadikan orang yang kita perhatikan tadi itu seperti saudara gitu. Jadi arti akha kemudian berkembang menjadi saudara atau kawan. Karena adanya arti dasar memperhatikan, maka ukhuwah dapat dimaknai sebagai konsep yang mengajarkan bahwa setiap orang yang bersaudara mengharuskan adanya perhatian di antara mereka. Seperti itu. Lalu secara umum, ukhuwah dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada pendapat bahwa ukhuwah itu dibedakan. Jadi persaudaraan itu dibedakan ya. Yang pertama di sini ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, dan juga ukhuwah watoniyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ya itu adalah upaya menumbuh kembangkan persaudaraan dengan berlandaskan kepada kesamaan akidah atau agama. Jadi secara bahasa, ukhuwah Islamiyah itu adalah upaya menumbuh kembangkan persaudaraan dengan berlandaskan kepada kesamaan akidah atau agama. Lalu ukhuwah watoniyah ya, waton itu artinya tanah air atau tempat kelahiran atau tanah tumpah darah atau kampung halaman. Sehingga ukhuwah watoniyah yakni saudara dalam arti sebangsa, senegara, walaupun tidak seagama atau tidak satu suku. Ya, karena kita sebangsa, senegara, makanya kita juga bersaudara seperti itu. Lalu yang ketiga ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ya, insan berarti manusia. Gitu. Jadi maka ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama manusia di seluruh dunia. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh budaya, kelompok, golongan, agama atau apapun. Ya, karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia. Gitu. Nah, jadi persaudaraan-persaudaraan inilah yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai dengan adanya klasifikasi tadi, ada istilah ukhuwah insaniyah, ada istilah ukhuwah watoniyah atau ukhuwah Islamiyah. Yang akhirnya kita mengkotak-kotak, oh saya hanya bersaudara dengan yang seagama, jangan. Atau oh saya mah bersaudara karena satu suku, jangan.
Oh, saya bersaudara karena satu rahim. Jangan pula, tapi kita mari terapkan ketiga-tiganya. Jadi jangan sampai persaudaraan kita sesama manusia rusak cuman gara-gara perbedaan. Atau persaudaraan kita secara bangsa atau bernegara rusak cuman gara-gara perbedaan. Begitupun sesama akidah, seagama rusak cuman gara-gara perbedaan. Nah, makanya disinilah ya kalimat ukhuwah tadi kita harus betul-betul terapkan. Jadi persaudaraan ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan tersebut. Nah, makanya ada sebuah hadis yang mengatakan ya diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, janganlah menzolimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, ya Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini berarti kalau kita sudah merasa bersaudara, tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling meremehkan. Gitu. Kalau kita sudah merasa bersaudara, gitu. Nah, di hadis ini dikatakan ya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Tapi kan Pak itu untuk muslim. Nah, inilah kadang ya kita berpikir yang namanya orang muslim adalah umatnya Nabi Muhammad. Betul? Betul sekali. Emang betul. Orang muslim itu ada umat Nabi Muhammad. Nah, di sini saya ingin sampaikan ya. Coba kita buka dulu surat 3 surat 2. Surat 2 Al-Baqarah ayat 132. 132. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Jadi kata Allah di sini sudah dicontohkan ya. Jadi Allah ceritakan kepada kita melalui Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 132. Yang mana di situ ya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub ya. Nah, anak cucu Ibrahim siapa? Ibrahim kan punya anak nih ya. Dari Siti Sarah, dari Siti Hajar. Dari Siti Hajar Ismail. Dari Siti Sarah Ishak. Nah, lalu Ishak punya anak Yakub. Yakub juga punya anak terus gitu kan? Ya. Yakub punya anak Yusuf, terus Musa, ya. Nanti kalau diruntut itunya keturunannya ya sampai nanti ke Nabi Isa. Ya, dari Ishak tuh. Kalau dari Ismail, kalau diruntut nanti ujungnya ke Nabi Muhammad gitu. Nah, di sini Ibrahim berwasiat, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Nah, di sini ada kalimat illa wa antum muslimun. Muslimun, muslim. Ya, Islam. Nah, berarti kalau kita merujuk ke ayat ini, adanya umat muslim, adanya istilahnya ajaran Islam. Berarti kalau lihat dari ayat ini ya, berarti kita bisa memahami bahwa orang muslim atau ajaran Islam itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Dan itu sudah dikerjakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim yang mewasiatkan kepada anak cucunya. Gitu. Nah, berarti kalau demikian, kalau kita tarik benang merahnya, ya, berarti kita sesama Muslim, apakah hanya dari zamannya Nabi Muhammad ke sini? Kalau menurut ayat ini, tentu tidak. Ya, makanya tadi itu ada yang disebut, ya, apa tadi teh? Ukhuwah
basyariah. Ya, basyariah atau uswah insaniyah. Jadi kita bersaudara karena apa? Sesama manusia, gitu. Ditambah juga ya di ayat ini bahwa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ke anak cucunya yaitu adalah ajaran-ajaran Islam. Gitu. Muslimun. Jadi golongan orang-orang yang muslim. Nah, makanya di sini kalau kita memahami jadi Islam ya, ajaran Islam dan juga orang-orang muslim berarti sudah ada sejak dahulu. Makanya berarti kalau kita terapkan sekarang kita ini masih bersaudara. Walaupun mungkin secara akidah ya atau keyakinan berbeda. Nah, makanya disinilah yang membuat nanti manusia berpecah atau terpecah belah karena perbedaan-perbedaan tadi. Gitu. Nah, makanya dari sinilah kita bisa ambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita sesama muslim itu adalah bersaudara. Maka sesuai dengan hadis tadi, janganlah kita saling menyakiti. Janganlah kita saling meremehkan. Dan janganlah kita saling menzolimi. Cuman gara-gara apa? Perbedaan. Gitu. Nah, lalu di hadis yang lain dikatakan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah bersabda, "Jauhilah prasangka jelek karena prasangka jelek adalah ucapan yang paling berdusta. Dan janganlah mencari-cari isu. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini pun kita bisa ambil pelajaran. Jadi jangan sampai kita selalu berprasangka terus kepada orang yang berbeda dengan kita. Selalu menjelek-jelekan terus. Atau selalu mencari-cari isu terus. Makanya di hadis ini, jadilah kita sebagai hamba Allah yang selalu menjaga persaudaraan. Nah, di sini lebih luas lagi bersaudaranya. Bukan hanya seakidah. Bukan hanya sesama muslim. Tapi kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita yang akhirnya dengan adanya perbedaan persaudaraan kita sebangsa, setanah air, atau sebagai sesama manusia, atau sebagai sesama akidah, ya, seagama, terpecah belah cuma gara-gara perbedaan. Lalu di hadis yang lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling berjualan dengan cara yang najis." Ya, najis itu adalah merekayasa untuk menaikkan harga. Jadi menipu, pura-pura mau beli ya, tapi dia ternyata teman si penjual, sehingga yang mau beli beneran tertipu karena apa? Si ini menawar yang lebih mahal. Nah, itu yang disebut najis. Lalu saling benci dan saling membelakangi. Dan janganlah kalian menjual barang di atas penjualan sebagian lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi kalau kita menjadi hamba Allah yang bersaudara, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzoliminya dan mengabaikannya, dan tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini, seraya menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Jadi takwa itu ada di sini. Nah, jadi di hati, bukan di ucapan, gitu. Ya. Lalu di sini dikatakan cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Haram bagi seorang muslim dari muslim yang lainnya darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Nah, jadi disinilah kita kalau sudah bersaudara berarti kita harus betul-betul memperhatikan, menjaga. Jangan saling caci, saling dengki, saling benci, gitu. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa untuk menjaga ukhuwah, baik itu Islamiyah, Watoniyah, ataupun Basyariah atau Insaniyah, kita harus betul-betul menjaga itu semua. Jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang selama ini memiliki penyakit hati, yaitu rasa iri, dengki, benci. Sehingga selalu menimbulkan statement, selalu menimbulkan celaan, ya, atau selalu mencela dengan kata-kata yang tidak baik, ya, sehingga timbullah perselisihan di antara sesama manusia.
Kalau sudah berselisih, berarti ukhuwahnya terjaga nggak? Tidak. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita harus betul-betul bisa menjaga ukhuwah tadi. Makanya di Al-Quran Allah katakan surat 49 ayat 10. Silakan. Silakan yang membaca. Mangga. Oke, kalau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, berarti kalau bersaudara, ya Allah bilang, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Berarti kalau bersaudara harus bisa menjaga apa? Kedamaian. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya satu akidah nih sama si ini. Jadi nggak apa-apa kalau saya berantem sama si itu. Kenapa? Karena beda akidah. Nggak bisa begitu. Kalau kita memahami persaudaraan yang tiga tadi, harusnya kita bisa jaga seperti ini. Jadi kita harus bisa hidup damai. Ya, kenapa? Karena kita saudara sebangsa setanah air. Kita harus bisa hidup damai karena kita saudara sesama sebagai manusia. Kita harus bisa hidup damai karena kita saudara sesama akidah atau agama. Gitu. Jadi kita harus bisa jaga itu semua. Jangan mentang-mentang oh itu ya agamanya beda dengan kita, jadi boleh berantem sama dia, boleh berselisih. Nggak bisa. Ya, kalau kita sudah memahami konsep ukhuwah tadi, persaudaraan tadi. Ya. Jadi disinilah harus kita kedepankan, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah mereka. Jadi kalau kita sudah merasa bersaudara, baik sesama mukmin, sesama manusia, sesama saudara sebangsa dan setanah air, mari kita ciptakan kedamaian dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya. Nah, makanya ditambah lagi surat 3 ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Di ayat ini, ya, Allah memberikan informasi kepada kita agar selalu berpegang teguh pada tali agama Allah. Wang taksimu bihablillah, ya. Jadi berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Lalu Allah berpesan, ya, janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Nah, makanya di sini ada kalimat fa'alafa baina qulubikum. Ya, jadi fa'alafa itu apa? Mempersatukan hati. Makanya Indonesia dulu terkenal dengan adanya Sumpah Palapa. Nah, sumpahnya siapa? Sumpah Palapa? Gajah Mada. Gajah Mada. Nah, Gajah Mada bersumpah yang disebut Sumpah Palapa. Intinya Gajah Mada ingin apa? Mempersatukan Nusantara ini. Gitu. Nah, makanya kalau kita kembali kepada zaman jahiliyah, berarti zaman jahiliyah itu dahulu manusia selalu apa? Bermusuh-musuhan. Berarti kalau sekarang ada orang mengatasnamakan agama, mengajak kita bermusuhan, mengajak kita berselisih, mengajak kita untuk saling caci, saling maki, dengki, ya, sehingga timbul perselisihan, bahkan sampai perang, berarti orang tersebut mengajak kita kembali kepada zaman jahiliyah dulu. Gitu. Mau kita kembali ke zaman jahiliyah yang selalu berselisih, bermusuhan? Ya tentu nggak mau lah. Makanya disinilah ya Allah mempersatukan hatimu. Fa'ala Pak. Jadi mari kita samakan. Pakai hati nurani. Ya. Nah, dengan mempersatukan hati lalu dijadikanlah kamu karena nikmat Allah
orang-orang yang bersaudara. Gitu. Nah, berarti disinilah kita bersaudara itu harus keluar dari hati nurani. Bukan dari ucapan, oh karena ini saudara saya seagama, saya harus bantu. Sementara yang itu beda agama, nggak usah dibantu, nggak bisa begitu. Ya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Berarti kalau kita masih mau berselisih bermusuhan, berarti kita kembali ke zaman jahiliyah dan kita kembali ke tepi jurang yang akhirnya kita akan masuk sebagai suluh api neraka. Gitu. Nah, makanya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, ya, bahwasanya dengan adanya perbedaan janganlah sampai membuat kita, ya, hati kita terprovokasi, timbul perasaan benci, dengki karena apa? Perbedaan tadi. Sementara banyak sekali sekarang orang-orang yang memprovokasi hati dan pikiran manusia, baik dengan kelompoknya, keyakinannya, agamanya, atau apapun namanya, ya. Apalagi udah bawa bendera agama tertentu gitu kan, agama tertentu, lalu memprovokasi manusia untuk saling benci, saling dengki sehingga timbul perselisihan. Berarti orang tersebut sedang mengembalikan manusia sekarang ini ke zaman jahiliyah, yang mana dulu zaman jahiliyah mereka selalu berselisih, bermusuhan gitu. Nah, Allah telah mempersatukan hati kita dengan keimanan, dengan keyakinan. Mari kita kembali kepada hati dan pikiran kita. Bahwasanya dengan hati dan pikiran yang selalu menyembah kepada Allah, dan kita yakin bahwa qulillahi kataba ala nafsihi rahmah, bahwa Allah itu adalah zat kasih sayang, berarti harusnya hati dan pikiran kita penuh dengan rasa kasih sayang. Sehingga dalam kehidupan kita, kita bisa menjaga persaudaraan. Baik itu saudara sesama manusia, baik itu saudara sebangsa dan setanah air, baik itu saudara seagama. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai yang akhirnya ya kita terprovokasi gitu. Nah, jadi supaya ukhuwah Islamiyah kita terjaga, ya, kita harus bisa menerima, ya, harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Dalam artian bisa menerima di sini jangan sampai dengan perbedaan timbul, ya, kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan. Kenapa? Karena perbedaan itu sunatullah, gitu. Nah, makanya di sini Allah katakan, Allah bilang surat 51 ayat 8, ya. Nah, ini beberapa perbedaan yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Nah, ada nggak perbedaan ini sekitar kita? Banyak. Ada. Ya. Sesama dokter aja pendapatnya sama atau beda? Beda. Beda. Biasanya dokter kalau beda pendapat, ya berantem atau berselisih? Enggak, kembali ke ilmu. Nah, karena dia pakai akal. Kembali ke ilmu dasar yang dipelajari di kedokteran. Dimusyawarahkan, gitu kan? Kayak apa? Jadi dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Ya? Beda dengan sekarang orang yang mengaku paling baik, paling benar, begitu beda pendapat, wah pokoknya masalah aja, yang benar gua. Nah, akhirnya apa? Udah selesai di situ. Akhirnya apa? Kebencian, kedengkiannya terbawa sampai rumah. Akhirnya sampai rumah ngeguma. Ya, akhirnya karena pengikutnya banyak, timbullah dia provokasi pengikutnya. Bahwa si ini, akhirnya timbullah perselisihan. Itu yang terjadi selama ini. Tapi kan perbedaan itu Allah ciptakan untuk ujian, Pak. Nah, makanya di sini kita pelan-pelan ya, bahwa Allah ciptakan perbedaan ini ya sebagai sunatullah. Ya, jadi ada nggak sekitar kita? Ada. Jadi yang pertama beda pendapat pasti ada sekitar kita. Lalu yang kedua, beda apa lagi? Ya, kita buka surat 7 ayat 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat. Sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Nah,
Apa maksud ayat ini? Sedang kami mengetahui keadaan mereka. Berarti manusia ya keadaannya berbeda-beda enggak? Berbeda. Berbeda-beda. Ya. Nah, makanya di sini kalau pendapatnya berbeda, pasti keadaannya pun akan berbeda. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan ya pendapat kita dengan pendapat orang lain, nggak bisa sama. Kenapa? Karena keadaannya berbeda. Zamannya Nabi Muhammad dengan zamannya Nabi Isa, keadaannya sama nggak? Ya. Beda. Zamannya Nabi Isa ke zamannya Nabi Musa, keadaannya sama nggak? Beda. Begitupun sampai Nabi Adam. Nah, sekarang dari Nabi Muhammad ke kita, zamannya sama atau beda? Sekarang beda. Beda. Maksudnya apa? Ya semua ya kembali kepada keadaannya masing-masing. Jadi jangan sampai ya perbedaan keadaan ini kita harus sama ratakan. Nggak bisa. Jadi beda pendapat, beda keadaan itu sunatullah. Gitu. Jadi kita nggak bisa istilahnya menyamaratakan. Gitu. Dan itu pasti ada sekitar kita. Nah, lalu yang ketiga ada lagi beda yang lain ya 92 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nah, berarti di sini beda apa? Usaha. Beda usaha. Yang satu usahanya dari Dagang. MBA, atau MBA modal bacot aja. Yang satu usahanya dari berjualan, yang satu usahanya dari jasa, yang satu usaha banyak sekali, ya. Usaha-usaha manusia itu pasti berbeda-beda. Nah, dengan adanya beda usaha, jangan sampai timbul ya perselisihan. Gara-gara beda usaha, ya. Ya, yang akhirnya rasa kebencian, kedengkian akan tumbuh. Kalau kita selalu mempermasalahkan perbedaan gitu. Nah, makanya ukhuwahnya, persaudaraannya akan hancur, akan tercerai-berai jika kita mempermasalahkan terus perbedaan-perbedaan tadi gitu. Nah, selain beda usaha ya, kita juga harus pahami surat 6 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian dari mereka, orang-orang kaya, dengan sebagian mereka, orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kami yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Nah, berarti di sini ada perbedaan nggak? Ada perbedaan orang beda kaya. apa di sini? Kalau nggak ada orang miskin, orang kaya nggak bisa berbagi. Berarti beda derajat ya antara kaya dan miskin. Ada nggak perbedaan di sini? Di sekitar kita orang miskin ada nggak? Ada. Orang kaya ada nggak? Ada. Jadi jangan sampai karena ini mah orang kaya, ini mah orang miskin, akhirnya timbul perselisihan atau timbul pilih kasih. Saya mah nggak mau main sama lu mah miskin. Saya mah pengennya sama dia aja, dia mah orang kaya. Jangan, ya. Dan makanya di sinilah kita harus betul-betul bisa memahami situasi dan kondisi atau keadaan tadi. Karena sekitar kita ada perbedaan, baik itu beda pendapat, beda keadaan, beda usaha, ya, dan juga beda status atau derajat, gitu. Nah, makanya di sinilah kita harus pahami sekitar kita ada perbedaan tersebut, ya. Nah, kita masuk lebih dalam lagi, ya. Di sini ada perbedaan yang selama ini selalu membuat krusial atau selalu menimbulkan kebencian, kedengkian sesama umat manusia. Ya. Kita buka surat 22 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Nah,
Ini beda apa di sini? Tiap-tiap Syariat. umat telah kami tetapkan syariat. Syariat itu apa? Kepercayaan Kepercayaan, menjalankan agama gitu tertentu. kan? Ya, jadi tiap umat ini beda syariatnya, beda kepercayaannya, beda keyakinannya. Ada nggak sekitar kita? Banyak. Ada, ya. Maka Allah di sini bilang janganlah kamu sekali-kali saling berbantahan dalam urusan syariat. Maksudnya apa? Jangan sampai adanya perbedaan syariat timbul rasa kebencian, kedengkian, akhirnya apa? Timbul perselisihan, saling berbantahan, ya, saling celak, saling caci, saling maki. Nggak boleh, kata Allah. Ya. Nah, makanya di sinilah kita harus betul-betul memahami bahwa di sekitar kita ada perbedaan syariat. Dengan adanya perbedaan syariat, mari kita jaga ukhuwah, ya, jaga persaudaraan. Jangan mentang-mentang tadi itu, oh syariatnya sama, seagama, nggak masalah. Kalau beda agama boleh, oh nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita pun harus bisa menjaga ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah. Jadi bukan hanya ukhuwah Islamiyahnya saja, bukan hanya seagama saja, bukan hanya satu syariat saja, tapi kita harus jaga semuanya supaya tadi apa? Tercipta kedamaian, ketentraman, gitu. Nah, kalau sudah timbul perbedaan syariat dipermasalahkan, yang sekarang kita sering tonton, banyak rumah-rumah ibadah yang dibakar, yang dihancurkan, cuma gara-gara perbedaan itu. Gitu. Nah, makanya di sinilah kita harus betul-betul memahami, ya, untuk bisa menjaga ukhuwah persaudaraan kita, baik itu satu akidah seagama, satu suku, satu bangsa, ataupun sesama manusia, maka kita harus pahami perbedaan. Baik itu beda pendapat, ya, beda keadaan, beda usaha, beda status atau derajat, dan juga nggak kalah penting kita harus bisa jaga beda syariat. Nah, kalau syariatnya sudah berbeda, pasti, ya, surat 2441. Perbedaan berikutnya. Ada teman-teman yang mau baca? Bu, saya izin baca ya, Bu. Silahkan, dibuka aja mic-nya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ada perbedaan di sini? Ada. Beda apa? Beda cara sembahyang dan tasbih. Berarti cara orang, ya, manusia dalam proses penyembahan kepada Tuhannya, ya, cara sembahyangnya pasti berbeda. Jangankan yang beda agama, kadang yang satu akidah pun, yang satu agama pun cara sembahyangnya beda. Ya, kita bicara sekarang, ya, kita sesama muslim, di saat kita sembahyang sholat yang 5 waktu, ya, caranya berbeda-beda enggak? Beda-beda. Ya, kenapa? Ya namanya juga cara yang menciptakan yang manusia. Ada yang, contoh dalam sholat kita takbiratul ihram, ada yang sebahu, ada yang sampai di atas kepala, ada yang cuma sampai dada doang, macam-macam. Ada yang tangannya muter-muter dulu, ada yang telunjuknya diem, ada yang telunjuknya gerak-gerak di saat tahiyat. Ada yang muter-muter. Ada yang muter, banyaklah tata caranya. Ada nggak sekitar kita perbedaan itu? Ada. Kenapa? Karena masing-masing telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya. Silakan, kata Allah. Jadi yang menciptakan perbedaan cara sholat di sini siapa? Allah melalui keyakinan manusia tersebut. Gitu. Jadi sunatullah dengan adanya perbedaan cara sembahyang tadi. Jadi kalau dipertentangkan ya Pak Ustaz, pasti cara sholatnya pun akan berbeda. Beda. Ada nggak sekitar kita? Ada. Gitu. Yang nggak boleh apa dengan perbedaan tadi? Berselisih. Yang nggak boleh saling menyalahkan. Yang nggak boleh saling caci maki. Gitu. Apalagi dengan mengatasnamakan keyakinan kita yang paling baik dan paling benar. Nah, itu bahaya sekali. Karena akan timbul perselisihan, akan timbul tadi itu yang sekarang terjadi, pengrusakan. Seperti itu.
Nah, jadi kalau syariatnya berbeda, cara sholatnya berbeda, sudah pasti ya. Surat 2, 148. Silakan Bu, mau baca lagi? Ya, baik Ibu. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri. Ya, ada kiblatnya. Jadi kalau syariatnya berbeda, cara sholatnya berbeda, pasti kiblatnya pun berbeda. Gitu. Ya. Jadi ada yang orang ngiblatnya ke Yerusalem, ada orang yang ngiblatnya ke Mekah, ada orang yang ngiblatnya ke matahari, banyak macam-macam kiblatnya. Ada nggak sekitar kita? Ada. Ada. Ya. Tapi maunya Allah dengan adanya perbedaan tadi, apakah kita suruh berselisih? Apakah kita suruh saling menyalahkan? Apakah kita suruh saling berantem, perang? Enggak. Allah enggak menyuruh kita seperti itu. Ya. Nah, tapi Allah di sini suruhnya ngapain? Berbuat baik. Khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, ini kadang saya suka malu sendiri. Ya, kalau ada orang bicara agama yang merasa paling baik, paling benar, tapi dalam praktek perbuatan baiknya, mohon maaf, masih jauh dari orang-orang yang beda agamanya dengan mereka. Gitu. Nah, makanya di sinilah coba kita betul-betul harus memahami ini semua. Supaya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Watoniyah bisa kita jaga. Sehingga akan terwujud kedamaian, ketentraman, ya, kebahagiaan, hidup saling berdampingan walaupun perbedaan itu ada di sekitar kita. Gitu. Nah, makanya kita harus pahami, dengan adanya perbedaan tadi, ya, Allah menginginkan agar kita selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tambah lagi surat 5:48. Ada yang mau membaca yang lain? Gantian? Silahkan. Aku deh, boleh. Boleh, emang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Mana tadi? Bawah, Bu. Ke bawah. Tunggu dulu, ngilang. Ke bawah, Ibu bacanya ke Kami bawah. berikan jalan terang sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, itu. Jadi di sini dengan adanya perbedaan, ya, Allah ingin supaya kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Ya karena kalau kita pahami di surat Al-Maidah ayat 48, ya, kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Jadi buat kita yang sudah memahami Al-Quran, sudah yakin kepada Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan membawa kebenaran. Kalau yang kita pelajari Al-Quran yang membawa kebenaran,
pasti kita akan membenarkan apa yang sebelumnya. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi kalau kita sudah membaca, mempelajari, memahami Al-Quran, dan kita yakin Quran ini membawa kebenaran, ya kita nggak bisa menyalahkan kitab-kitab sebelum kita. Dulu ada Injil, kita nggak bisa salahkan Injil. Ada Taurat, ya kita nggak bisa salahkan Taurat, gitu. Ada Jabur, kita nggak bisa salahkan Jabur. Atau Weda, Tripitaka, ya. Jadi di sini kalau kita sudah yakin sama Quran, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Jadi jangan saling menyalahkan. Begitupun dengan orang-orang yang yakin kepada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga apa? Begitu mengenal Al-Quran, waduh, dia bingung gitu kan. Ya, akhirnya jadi batu ujian buat mereka yang sudah yakin kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi yang benar mana nih? Injil apa Quran? Taurat apa Quran? Weda apa Quran? Jadi kita nggak boleh mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena semuanya benar datang dari Tuhan. Semuanya datang dari Allah. Ya, kalau buat orang Islam, ya, semuanya datang dari Allah. Mau itu Taurat, Jabur, Weda, Tripitaka, semuanya datang dari Allah. Untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya ya mengikuti aturan-aturan Tuhan. Intinya begitu. Supaya manusia ketemu dengan penciptanya. Karena endingnya nanti kita hidup di dunia ini akan ketemu dengan pencipta kita. Makanya diberikanlah jalan, tuntunan, yaitu kitab-kitab. Gitu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi di saat ada perbedaan, jangan ikuti dengan keinginan hawa nafsu. Kenapa? Pasti akan timbul perselisihan. Ya, apalagi sudah hati dan nuraninya didasari kebencian. Ya udahlah. Ya, melihat orang lain yang beda usahanya, beda pendapatnya, beda syariatnya, beda cara sholatnya, beda kiblatnya, beda kitabnya, pasti timbulnya nanti perselisihan. Karena Pak, kebencian tadi. Kalau kita mengikuti hawa nafsu. Gitu. Nah, makanya di sini kata Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu ya mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, yang perlu kita pahami di sini ya, Allah katakan ya, bagi tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, jadi nggak bisa kita harus sama ratakan. Oh, semua manusia syariatnya harus seperti Nabi Muhammad semua. Nggak bisa. Oh, semua harus mengikuti syariatnya Nabi Isa. Nggak bisa. Jadi semua manusia itu udah Allah tetapkan. Tiap-tiap umat di antara kamu diberikan aturan dan jalan yang terang. Jadi kita nggak bisa paksakan kamu harus ikut syariat saya. Atau kamu harus ikut syariat ini, syariat itu. Nggak bisa paksakan. Ya. Sekarang kalau kita tanya hati nurani kita, apakah Bapak Ibu ya terlahir ke alam dunia ini boleh minta sama Allah? Enggak kan? Enggak. Kalau boleh minta, mungkin saya minta dilahirkan bukan di Indonesia. Nah, saya pengen lahir seumpamanya di sana, kalau boleh. Atau saya pengen dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kaya raya atau yang punya jabatan, kalau boleh. Tapi kan semua itu kita nggak bisa minta sama itu. Begitupun sekarang, apakah ibu minta sama Allah untuk jadi orang Islam? Umatnya Nabi Muhammad? Enggak juga kan? Nah, semua itu akan terwujud dengan sendirinya. Makanya tidak heran kalau sekarang ada orang yang mencela-mencela keimanannya. Ya, sekarang ngikuti syariat Nabi Muhammad, besok pindah ke syariat Nabi Isa, besok pindah lagi ke ya silakan aja. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua itu ada aturan dan juga ada jalannya. Jadi sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Kalau Allah mau udah aja samain. Ya, satu syariat, satu cara sholat, satu pendapat. Kebayang nggak Bu, kalau semua manusia ya semuanya sama, nggak beda jauh kayak nanti kita dengan kucing Bu. Tahu kucing? Kucing mau kawin, bilangnya apa? Meong. Berantem, apa-apa pasti. Nah, kalau kita seperti apa? Kalau Allah menghendaki semuanya dijadikan sama satu mata aja, nggak beda jauh nanti kita sama kucing gitu. Dan sementara Allah ciptakan kita bukan binatang, tapi manusia yang dikasih akal pikiran. Akal.
Makanya Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Nah, jadi dengan adanya perbedaan, kalau kita pakai akal, berarti ini apa maksud Allah adanya di depan kita perbedaan ini? Di sekitar kita perbedaan ini? Ujian. Ujian. Nah, kalau ujian berarti tujuannya untuk apa? Mengangkat derajat kita, menaikkan kelas kita. Jadi kalau dengan adanya perbedaan di sekitar kita, lalu timbul kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan, sampai pengerusakan, berarti kita tidak lulus dalam ujian tersebut. Gitu. Kenapa? Ya karena maunya Allah bukan di situ. Dengan adanya ujian, maka Allah perintahkan apa? Berlomba-lombalah kamu dalam Berbuat kebaikan. Jadi adanya perbedaan tadi kita harus disuruh ngapain? Berlomba-lomba. Berbuat baik. Berbuat, bukan berlomba-lomba ngaku paling baik. Nah, kalau berlomba-lomba ngaku paling baik, ya sudahlah. Selesai di situ. Akhirnya apa? Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan nggak bakalan terwujud dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kembali kepada keyakinan kita ini, kepada Al-Quran yang mengajak kita untuk bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah watoniyah, menjaga ukhuwah basyariyah atau insaniyah, berarti kita akan ketemu dengan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, walaupun kita hidup di tengah-tengah perbedaan. Seperti itu. Nah, makanya disinilah ya, dengan adanya perbedaan adalah ujian dari Allah. Sehingga kita dituntut untuk apa? Berlomba-lomba, berbuat kebaikan. Bukan berlomba-lomba mengaku paling baik. Seperti itu. Makanya di surat 49 ayat 13, perbedaan berikutnya. Bune membaca lagi. Boleh deh. Ya, Sob. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, jadi dan lagi Maha mengenal. Ya ayuhan nas. Jadi yang dipanggil siapa? Seluruh manusia. Ya. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi di sini Allah kasih tahu sesungguhnya Allah menciptakan manusia lalu membedakannya ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Lita'arofu, saling kenal mengenal, bukan saling caci, saling benci. Jadi dengan adanya beda suku, beda bangsa, beda negara, beda segala-galanya, Allah menginginkan agar kita saling kenal mengenal, bukan saling caci, bukan saling benci. Gitu. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa harus saling mengenal? Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, baik itu umatnya Nabi A, Nabi B, Nabi C, apapun namanya, gitu kan? Jadi yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, makanya di sini ya kita introspeksi diri kita. Ya. Jadi jangan sampai ya kita dengan adanya perbedaan yang timbul adalah kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan. Kalau kita ya mengikuti yang seperti itu berarti sudahlah ya kita gagal menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan kita, baik itu sesama manusia, sesama anak bangsa ataupun sesama agama itu sendiri. Ya, makanya di sini mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ya, dan juga ukhuwah watoniyah agar terwujud kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ya, jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang yang selalu mengatasnamakan kebenaran, baik itu kebenaran agama, kelompok, golongan, atau apapun, yang ujungnya mengajak kita untuk selalu berselisih, bermusuhan, dan peperangan atau merusak.
Nah, oleh karena itu mari kita sadari bahwa perbedaan-perbedaan ini ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terprovokasi, ya, sehingga timbul perselisihan seperti itu. Ya, jadi di sini beda suku, beda bangsa ada sekitar kita, jaga persaudaraannya. Ya, jaga jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum tadi, seperti itu. Ya. Jadi di sekitar kita ada perbedaan suku, bangsa, begitu pun warna kulit dan bahasa, ya. Ada nggak sekitar kita? Ada. Ya, 130 ayat 22. Silahkan, siapa yang mau baca? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan perbedaan. Beda apa di sini? Bahasa dan warna kulit. Bahasa kulit. Jadi yang menciptakan bahasa siapa? Allah. Allah. Yang menciptakan warna kulit? Allah juga. Allah. Yang menciptakan suku, bangsa? Allah. Allah. Nah, perbedaan itu ada nggak sekitar kita? Ada. Jangan sekarang kita digiring sekarang, wah kita harus samakan, ya. Kalau kita satu akidah, ya, satu agama. Jadi kita kalau ngomong pakai bahasa, ya maaf ya. Contohnya kita sebagai Muslim harus pakai bahasa Arab, umpamanya gitu. Salah? Enggak, buat nggak ngerti kitanya. Buat kita sebagai orang awam ya bingung sendiri, apalagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, makanya di sini kita harus paham bahwa perbedaan itu sunatullah. Perbedaan itu Allah yang ciptakan. Tinggal kita bagaimana memahaminya perbedaan tadi sehingga kita tidak terprovokasi dengan perbedaan tersebut, ya, untuk berselisih, untuk saling caci, saling dengki, saling benci. Tapi dengan adanya perbedaan tersebut, kita paham, oh semua Allah yang ciptakan. Ternyata dengan adanya perbedaan, Allah sedang menguji saya. Sehingga saya harus berbuat yang lebih baik dari orang yang beda dengan kita. Itu maksudnya. Ya, justru jangan merasa saya yang paling baik. Nah, ini bahaya. Gitu. Ya. Nah, maka dengan adanya perbedaan tadi, Allah ingatkan kita. Ya, ingatkan kita supaya jadi orang yang selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan jangan sampai kita tercerai berai dari persaudaraan tadi, ya. Di surat 3 ayat 104 sampai 105. Lanjut deh, monggo. Ya. Boleh saya ya? Boleh ya, saya? silakan Ita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kata Allahnya apa? Harus ada orang yang menyuruh kepada kebajikan. Jadi jangan sampai kita justru, ya, setelah kita memilih keyakinan tadi, ya, memilih agama Islam sebagai agama kita, lalu kita mengikuti golongan yang selalu menyeru untuk berselisih, menyeru untuk bercerai-berai, mencaci, memaki. Jangan. Tapi hendaklah kita, kata Allah, jadi segolongan umat yang selalu menyeru kepada kebajikan. Apapun agamanya, apapun syariatnya, apapun cara sholatnya, apapun kiblatnya, ya, apapun kitabnya, hendaklah kalian menjadi segolongan umat yang selalu menyeru kepada kebajikan. Gitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh, ya, dengan bujuk rayu iblis setan yang selalu mengajak kita untuk berselisih, mengajak kita untuk bermusuhan, sehingga kehidupan kita tidak akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, ya. Karena apa? Karena kebencian tadi, gitu. Nah, makanya hendaklah di antara kamu menjadi segolongan umat yang selalu menyeru kepada kebajikan. Lalu, lanjut ayat 105-nya.
Lanjut, Ita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Tuh, jelas ya? Jadi dengan adanya perbedaan, mari kita menjadi ya apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun syariatnya, apapun cara sholatnya, apapun kiblatnya, apapun kitabnya, dan apapun agamanya, hendaklah kamu menjadi segolongan umat manusia yang selalu mengajak berbuat baik. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang selalu mengajak bercerai-berai, selalu berselisih setelah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang berat. Sok tinggal pilih sekarang. Kita mau masuk di golongan yang mana? Gitu kan? Yuk kita tanggalkan perbedaan-perbedaan tadi. Ya, kenapa? Karena kita harus memahami. Ya, surat 21 ayat 107. Di sini Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kita diutus oleh Allah bukan untuk memberi laknat, bukan untuk menghujat, bukan untuk saling caci benci, tapi kita diutus oleh Allah untuk berbagi kasih sayang, rahmat bagi semesta alam ini. Ya, kita tinggalkan perbedaan-perbedaan tadi. Ya, kenapa? Perbedaan tersebut sunatullah ada di sekitar kita sebagai ujian kehidupan kita agar tercipta kedamaian, ketentraman, kerukunan, dan tidak menimbulkan perselisihan. Seperti itu. Ya, jadi dengan adanya ukhuwah ini, ya, persaudaraan ini, mari kita wujudkan, ya, situasi kondisi yang harmonis, ya, saling hormat menghormati, ya. Jadi dengan adanya perbedaan justru kita memacu untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, makanya di sini agar supaya tidak tercerai-berai, ya, Allah perintahkan kepada kita semua untuk selalu mengikuti jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Surah 17 ayat 9. Aku baca dong, Mbak. Silakan. Silakan ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Lalu memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal yang soleh. Jadi bukan orang mukmin yang selalu memprovokasi, bukan orang mukmin yang selalu menebar kebencian, kedengkian. Tapi yang selalu beramal soleh. Amal itu apa? Perbuatan. Soleh itu baik. Jadi selalu berbuat baik. Bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, jadilah orang mukmin yang selalu berbuat baik. Jangan jadi orang mukmin yang selalu menebar kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan. Jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut yang selalu berkedok agama, keyakinan, kelompok, golongan tertentu. Ya, makanya di sini kembalilah kita ke jalan yang lurus, yaitu apa? Alkitab, Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi seluruh manusia. Ya, tidak hanya buat umatnya Nabi Muhammad, tapi seluruh manusia. Ada basoirul linnas. Ya, Quran ini pedoman semua manusia, baik yang beragama Hindu, Kristen, Buddha dan sebagainya. Kalau mereka yakin kepada Al-Quran, insya Allah akan jadi pedoman itu. Walaupun syariatnya berbeda, cara sholatnya berbeda, ya, itu ininya berbeda. Tapi kalau dia yakin kepada Al-Quran, minimalnya dia bisa menjadi orang mukmin yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan baiknya tadi, ya, kita hanya bisa berharap, berdoa, mudah-mudahan dia akan
kembali kepada Tuhannya dengan membawa kebenaran gitu. Jadi kita nggak bisa paksakan harus sama satu syariat, satu tarekat, satu syarat sholat, nggak bisa. Ya, jadi makanya di sini kembalilah kita kepada Al-Qur'an, kepada jalan yang lurus supaya tidak timbul perselisihan gitu. Nah, makanya di surat 6 ayat 153. Silakan. Aku lagi boleh ya? Ya, mangga. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, itu. Makanya Allah perintahkan agar kita selalu mengikuti jalan yang lurus. Ikutilah dia jalan yang lurus. Jalan lurusnya ada di mana? Di Al-Qur'an. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi kalau kita keluar dari pedoman hidup kita Al-Qur'an, lalu mengikuti jalan selain Al-Qur'an, insya Allah pasti akan terjadi cerai-berai. Cerai-berai. Nah, kalau sudah tercerai-berai, ya udah. Perselisihan, permusuhan akan terus-terusan ada. Makanya disinilah kita nggak bisa paksakan orang untuk ya mengikuti jalan yang lurus, dan kita pun tidak bisa paksakan diri kita untuk menjadi orang tersebut mengikuti kita. Ya, tapi kita hanya bisa mengintrospeksi diri kita, apakah kita sendiri sudah mengikuti jalan yang lurus atau belum, gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga ya hubungan persaudaraan kita. Ya, baik itu sesama agama ya atau yang satu akidah, baik itu sesama negeri ya atau bangsa, karena kita itu sama-sama lahir dan atau dilahirkan di negeri tercinta kita, atau kita sesama manusia itu sendiri ya. Jadi kita harus bisa jaga ya hubungan baik kita. Supaya apa? Supaya selalu tercipta kedamaian, ketentraman, ya. Jadi rukun, aman, damai, itu kan menciptakan ketenangan dalam jiwa kita. Tapi kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lain, akhirnya tercerai-berai, pasti hati dan pikiran kita nggak bakalan tenang. Ya, selalu dipenuhi dengan keinginan atau nafsu-nafsu yang ingin merugikan atau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, seperti itu. Karena apa? Pemikirannya selalu membenarkan apa yang dia kerjakan. Nah, makanya supaya tidak tercerai-berai, ikutilah jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurusnya? Yaitu di Alkitab yang kita yakini, yaitu Al-Qur'an. Nah, karena apa? Karena Al-Qur'an ya selalu bilang seperti ini, surat 16 ayat 64. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jelas ya? Ya. Kama anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jadi Allah tidak menurunkan kepadamu Alkitab ini atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi Quran itu fungsinya menyelesaikan perselisihan, bukan menimbulkan perselisihan, gitu. Dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman, yang yakin. Nah, makanya sekarang banyak orang yakin sama Quran tapi masih mau berselisih. Banyak orang yakin sama Quran tapi masih mau bermusuhan. Berarti mereka belum paham fungsinya Quran. Padahal Allah menurunkan Quran itu untuk menyelesaikan perselisihan, bukan menimbulkan perselisihan. Gitu. Nah, makanya Allah mengutus para nabi ya di surat 2 ayat 213 ya. Nah, seperti ini. Silakan. Silakan, siapa yang membaca? Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu adalah umat yang satu.
Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang dengan kehendaknya, pada orang yang beriman pada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, itu ya. Jadi di sini ya, manusia itu adalah umat yang satu. Jadi dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Lalu setelah berkembang biak banyak, ya, timbullah perselisihan. Nah, timbullah perselisihan. Kenapa? Ya karena perbedaan-perbedaan tadi. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan Allah menurunkan bersama para nabi tadi kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah menurunkan nabi dan kitabnya tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan. Gitu. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Nah, makanya yang suka berselisih karena mereka telah datang kitab sebelumnya. Ya, contoh saya udah baca nih kitab A. Gitu kan? Nah, lalu ada orang yang berkeyakinan dengan kitab B. Beda dong, gitu kan? Nah, setelah datang keterangan-keterangan yang kepada saya pahami, kitab yang saya yakini tadi, lalu dalam hati dan pikiran saya masih ya tersimpan rasa kedengkian, kebencian, sehingga begitu kita membaca kitab yang kita yakini tadi, kalau masih ada benci dan dengki, begitu nanti ada perbedaan orang dengan kitab yang berbeda dengan kita, pasti nanti akan timbulnya Pak, kedengkian tadi. Sehingga selalu memandang orang yang beda dengan kita itu salah. Lalu memandang orang yang beda dengan kita itu kafir atau apalah namanya. Sehingga timbullah di situ ya mencela, mencaci, memaki, sehingga mengajak yang lain memprovokasi. Timbullah perselisihan, permusuhan, bahkan sampai perang. Nah, makanya di sini kita harus pahami, ya. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi di saat nanti kita membaca Alkitab, ya, yang kita yakini, yaitu Al-Quran, hilangkan kebencian, kedengkian tadi. Sehingga ayat Al-Quran tadi akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, bukan dengan campur aduk kebencian, kedengkian. Kita harus sadar bahwa di saat kita membaca Quran, bahwa ayat yang kita baca itu adalah untuk diri kita, bukan untuk menjudge orang. Ayat yang kita baca diambil pelajarannya untuk kehidupan kita, bukan untuk kehidupan orang lain atau menyalahkan orang. Nah, selama ini kadang orang membaca Quran, begitu baca, wah ini membuat orang kafir. Tuh kata Allah juga di Quran kita harus begini. Dia nggak mikir kalau itu Quran adalah buat dirinya. Harusnya ini Quran dipakai sebagai cermin. Ya, supaya kita di saat bercermin, kita bisa melihat wajah kita, bisa melihat perilaku kita, bisa melihat apa yang kita perbuat selama ini. Nah, makanya di sini fungsinya Allah menurunkan para nabi, para rasul, dan Alkitab adalah menyelesaikan perselisihan, bukan menimbulkan perselisihan. Jadi apapun kitabnya dan siapapun nabinya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kita ikuti, ya, apanya yang diikuti oleh kita visi misinya.
Jadi visi misinya Allah menurunkan para nabi dan kitab itu untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi kalau ada orang yang beda nabinya, beda kitabnya, lalu saling cela, saling caci, saling maki, lalu berselisih, berarti dia keluar dari visi misi yang Allah berikan kepada para nabi tadi. Jadi kalau saya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran, berarti saya harus menjadi orang yang selalu mengajak untuk kedamaian, untuk selalu saling hormat menghormati, untuk selalu berbagi kasih sayang. Begitupun supaya yang lain yang mengikuti syariatnya Nabi, baik itu Nabi Isa, Nabi Musa atau Nabi Ibrahim sekalipun, gitu kan, dan kitabnya berbeda-beda. Sama, mereka pun ingin mewujudkan kedamaian, ketentraman, bukan perselisihan permusuhan. Jadi kita harus bisa rukun, hidup damai. Tapi dalam prakteknya nanti, insya Allah perbedaan tadi akan terwujud. Saya mengikuti syariat Nabi Muhammad, cara sholat saya begini. Ada yang mengikuti syariat Nabi Isa, cara sholatnya begini. Silakan. Kita hidup berdampingan dengan keyakinan masing-masing. Jangan sampai saling celak, saling caci, saling maki. Tapi kita harus tumbuhkan rasa kasih sayang tadi. Sehingga kita akan mewujudkan persaudaraan yang harmonis. Persaudaraan yang menjadi contoh ya untuk manusia-manusia yang ada di jagat raya ini. Bahwa miniatur dunia ada di Indonesia. Dengan berbeda suku, bangsa, ya, bahasa, warna kulit, gitu kan? Tapi Indonesia tetap bisa terjaga dengan utuh, dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda tadi, ya. Jadi Indonesia akan terwujud, istilahnya miniatur dunia itu akan terwujud di Indonesia dengan perbedaan, ya. Masyarakatnya selalu rukun, aman, damai, tentram, adem, ayem. Makanya orang-orang di luar sana iri dengan Indonesia. Kenapa? Kok Indonesia yang berbeda-beda sukunya, bahasanya, warna kulitnya, agama, kok adem bisa bersatu? Karena kita memiliki sumpah palapa, ya, mempersatukannya dengan hati. Nah, tapi sekarang banyak orang yang nggak suka, sehingga membawa paham-paham untuk merusak hati manusia-manusia tadi, sehingga mulai diprovokasi untuk saling benci, saling dengki, gitu, sehingga keluar dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, dan juga kitab-kitab suci. Seperti itu. Nah, makanya di sini mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita jaga ukhuwah watoniyah kita jaga ukhuwah insaniyah kita, ya, atau ukhuwah basoriyah kita. Supaya tercipta kerukunan, kedamaian dan ketentraman seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Insya Allah kalau kita selalu berkeyakinan penuh terhadap Alkitab yang kita yakini Al-Quran, ya, setelah kita tahu fungsinya Al-Quran adalah menyelesaikan perselisihan, maka setelah kita ngaji dengan siapapun, ustadz manapun, ya, kalau yang dikaji Al-Quran, bawalah kedamaian, bukan kebencian. Ya, kenapa? Karena itu adalah ajaran Allah, ajaran Tuhan kita yang selalu didengung-dengungkan dalam kitab suci. Ya. Surat 16 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, gitu. Ya, jadi kita harus ikuti, ya, apa yang Allah perintahkan barusan. Kebaikan. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Jadi yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, ya, Allah menyuruh kita ngapain? Berbuat kebaikan. Coba tanya ke umat Nabi Isa, apakah ada yang disuruh untuk berbuat kerusuhan? Berbuat kebaikan juga. Umat Hindu, Buddha, atau semua agama yang ada di dunia ini, ada yang menyuruh untuk berbuat yang tidak baik? Tidak. Nah, jadi mari kita cari kesamaannya, bukan perbedaan. Kalau perbedaan, insya Allah pasti berbeda. Tadi udah Allah jelaskan dalam Alkitab kita, Al-Quran. Baik itu beda pendapat, beda keadaan, beda status atau derajat, ya, beda syariat,
beda cara sholat, beda kiblat, beda kitab. Itu ada semua. Allah ciptakan perbedaan tadi. Tapi yang Allah inginkan kepada kita, yang Allah keperintahkan kepada kita, dengan adanya perbedaan, Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Berbuat kebaikan. Dalam berbuat kebaikannya pun kita harus betul-betul memahami. Ya, jangan sampai kita hanya berbuat baik. Oh, saya mau berbuat baiknya sama si ini aja. Kenapa? Karena saya iman. Saya nggak mau bantu dia. Kenapa? Karena dia orang kafir menurut versinya dia. Padahal Allah bilang surat 28 ayat 77, dalam berbuat baiknya kita harus bisa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jelas ya? Jadi Allah suka dengan orang yang suka berbuat kerusakan? Yang berbuat baik. Janganlah kita mengatasnamakan agama, kelompok, golongan apapun di dunia ini yang akhirnya kita berbuat kerusakan. Apalagi merusak hubungan silaturahmi, merusak hubungan kekeluargaan, merusak hubungan sesama anak bangsa, merusak hubungan sesama manusia, merusak hubungan sesama agama. Jangan sampai. Ya. Makanya Allah perintahkan kepada kita agar kita mencari kebahagiaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir, wah yang penting nanti kita akan bahagia di akhirat. Sekarang kita harus bunuh orang, merusak. Nggak mungkin kita akan bahagia di akhirat kalau di dunianya kita melakukan hal-hal keji, hal-hal yang nista, hal-hal yang selalu berbuat kerusakan. Nggak mungkin di akhirat kita mendapat kebahagiaan. Tapi di sini mari kita juga jangan sampai melupakan kehidupan kebahagiaanmu di dunia. Jadi kenikmatan dunia pun kita harus bisa merasakan. Ya. Sehingga apa? Di dunia kita bahagia, di akhirat kita lebih bahagia lagi. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat tersebut, maka Allah perintahkan kepada kita, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi dalam berbuat baiknya, Allah sendiri nggak pernah pandang-pandang bulu, ya, nggak pernah pilih-pilih. Wah, Allah akan anugerahi nih buat orang ini Islam aja. Enggak. Oh, Allah akan anugerahi kebahagiaan buat orang ini saja kelompoknya. Enggak. Tapi Allah adil, semua Allah kasih. Ya. Nggak pandang bulu. Nah, makanya kita dalam berbuat baiknya pun mari ya kita berbuat baik kepada siapa saja. Ya, kita sebagai pemberi rahmat bagi semesta alam. Nah, di semesta alam ini ada flora, ada fauna, ada manusia. Kita berbuat baik nih kepada manusia. Nah, manusianya nggak pandang bulu, nggak pilih-pilih. Ya, contoh dokter. Di saat ada orang yang berobat ke dokter, apakah dokter tanya dulu keyakinannya apa, syariatnya apa, cara sholatnya gimana, agamanya apa? Enggak seperti itu. Makanya kita harus bisa mencontoh. Kalau kita ingin berbuat baik pun nggak usah istilahnya cari-cari yang aneh-aneh gitu, ya. Harus begini, ya akhirnya apa? Yang akhirnya syarat. Timbul prasangka, timbul praduga, timbul A, B, C, D. Ya. Sekarang banyak ya pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi, ada orang yang berbuat baik mengatasnamakan kelompok atau golongan tertentu, gitu kan? Yeah. Begitu penerimanya orang miskin, beda keyakinan, diprovokasi oleh oknum yang mengatasnamakan orang yang paling baik tadi. Sehingga apa? Jangan diterima. Itu haram dari orang kafir. Padahal yang ngasihnya tulus ikhlas untuk membantu. Kenapa? Karena dia merasa bersaudara sesama manusia. Jadi harus saling tolong-menolong. Tapi oknum yang berkeyakinan tadi, berbeda agama tadi, lain lagi ceritanya, nggak boleh. Karena itu haram nantinya. Nah, kalau udah demikian, Masya Allah, ya, akhirnya kita akan termasuk orang yang rugi. Akhirnya merusak hubungan persaudaraan yang selama ini kita jaga. Gitu. Nah, maka dari itu, mari kita cari kebahagiaan negeri akhirat
tapi jangan lupa juga kebahagiaan kita di dunia. Ya, kenikmatan di dunia itu dengan cara bagaimana? Berbuat baik kita kepada orang lain. Ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi jangan sampai kita berbuat baik hanya kepada kelompok golongannya saja. Sementara sekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak orang-orang yang menunggu kebaikan-kebaikan kita seperti itu. Nah, maka mari ya kita sama-sama menjaga ukhuwah ya atau persaudaraan kita ini dengan kita memberikan perhatian-perhatian kepada sesama manusia, kepada sesama anak bangsa, kepada sesama pemeluk agama. Jadi jangan sampai ya ada dinding pemisah, ada statement-statement yang provokatif sehingga dalam hal menjaga ukhuwah ini, persaudaraan ini kita hanya sebatas kepada akidahnya masing-masing sendiri saja. Tapi kita harus tambah lagi lebih luas lagi, gitu ya. Baik. Nah, jadi setelah kita pahami ya dari rangkaian ayat-ayat tadi, ya, akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan di dunia ini alangkah baiknya kita selalu menjadi pilar paling depan, memberikan contoh dalam hal kebaikan. Minimalnya sekitar kita dulu, yang paling mudah, yang paling berkah. Nah, seperti yang tadi Kang Haji kerjakan, ya. Sekitar kita ada posyandu, di mana di posyandu itu banyak anak-anak yang butuh, ya. Dalam artian baik itu secara vitamin, makanan dan sebagainya. Kita bisa sinergi nanti dengan pihak-pihak dinas kesehatan, lalu memberikan yang terbaik buat generasi anak-anak bangsa supaya ya, supaya anak-anak kita ya kandung ataupun anak-anak sekitar kita cara berpikirnya tidak lagi terkontaminasi dengan provokasi seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Qur'an. Silakan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan. Ya, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya. Kalau ini saya salah apa enggak? Kalau merujuk ke surat Ar-Rum yang ayat 22 berarti yang diungkapkan Bung Karno betul dong. Kalau kamu jadi orang Islam, jangan kamu jadi orang Hindu. Kalau kamu jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Itu ada nggak konotasinya dengan ini? Sama yang kedua, kenapa orang yang nyeberang ke agama lain, karena itu juga semua udah diatur sama yang kuasa ya, dibilang murtad. Gimana Pak Ustadz? Ya kan tadi, itu kan masuknya di perbedaan dalam memahaminya, gitu. Nah, makanya kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka, tentulah kita akan keluar dari kebenaran yang kita yakini tadi, gitu kan? Nah, maka dari itu, kalau ada orang yang seperti itu, ya, kita harus coba surat 59, bentar, keluar. Jadi kita nggak perlu musuhin dia dong ya, Pak Ustadz? Nggak boleh. Jangan loh. Nggak boleh. Kenapa sih harus dimusuhin? Ya kan di realitanya begitu. Monggo dibaca, Bude. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, mana? Ini. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, kalau kita punya akal, ya, ada orang yang selalu berkata-kata seperti tadi, gitu kan? Nah, makanya kita yang mendengarkan perkataan tersebut, lalu kita ikuti apa yang paling baik, ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Nah, perkataan yang paling baik itu yang seperti apa? Perkataan yang paling baik itu apa?
Nggak boleh Ya nggak boleh musuh. Yang paling baiknya ini. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Oh. Ya. Nah, kadang ada orang yang selalu membaca Al-Quran, ya, lalu ingin mengikuti Al-Quran, tapi dalam mengikutinya, prakteknya mengikuti bisikan-bisikan setan. Kenapa? Ya, kita nanti dalam praktek mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus jeli, harus waspada. Kenapa? Jangan sampai kepahaman kita, ya, yang tadi, ya, murid datang dari Allah sesuai dengan kalamnya, lalu dalam prakteknya justru kita mengikuti nasihat. Nah, di sini Allah ingatkan, ya, di surat 7 ayat 21. Silakan baca, Bu. Dan dia, syaitan maksudnya, bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nah, jadi jangan sampai ini, si setan ini yang akhirnya menjadi penasehat kita. Qurannya dibaca, dipelajari, dipahami. Tapi dalam prakteknya mengikuti nasihat setan tadi. Gitu. Nah, sehingga akan timbul apa? perselisihan. Nah, apakah kita harus benci orang tersebut? Jangan. Ya. Tapi kita harus bagaimana? Harus bisa memaafkan, ya. Nah, makanya kan di surat 3 ayat 134, ya. Silakan baca. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi kata Allah suruh apa di situ? Memaafkan. Salah satunya kita harus memaafkan, gitu, ya. Jadi jangan sampai kebencian itu, ya, selalu tertanam dalam hati dan pikiran kita, sehingga susah sekali untuk memaafkan, ya. Nah, makanya diingatin lagi surat 42 ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kata Allahnya apa? Balasan kejahatan dengan kejahatan. Baik dibuat baik. Nah, harusnya kita harus pandai memaafkan. Tapi dalam memaafkannya harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi bukan hanya kalau memaafkan mungkin sepintas gampang, lu udah gua maafin, udah ngomong kan, udah maafin. Tapi dalam perbuatannya kita masih musuh. Nah, itu. Ya, jadi kita nggak boleh seperti itu. Nah, makanya lanjut sampai ayat 43. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Nah, jadi yang diutamakan mau yang mana? Sabar dan memaafkan. Nah, susah itu dan memaafkan, makanya. Tapi kebanyakan Pak Ustadz yang terjadi adalah gue maafin tapi ngelupain nggak akan. Ya, lu suka makanya pentingnya kita belajar Al-Quran tuh biar kita tuntas gitu memaafkannya, nggak hanya di mulut. Nggak mau menyamaafkan, dia melupakannya. Gue nggak bisa lupa gitu loh. Nah, tambah lagi ayatnya satu lagi, surat 7 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
Nah, Jadi orang gitu kan bodoh ya. nah berarti kalau kita masih tadi menyimpan rasa kebencian, berarti kita masih termasuk orang bodoh. Makanya kita harus jadi pemaaf, lalu mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Jadi kita memberi contoh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi jangan justru kebencian tadi sudah menutup hati dan pikiran kita. Udah gua maafin, tapi begitu ketemu selalu berpaling muka, selalu cemberut. Hindari. Ya, makanya kita belajar harus tuntas gitu ya. Jadi kalimat memaafkan itu sangat mudah diucapkan tapi susah dipraktekkan. Seperti itu. Azan Pak Ustadz. Ya, baik. Ya mungkin Satu lagi lo sebenarnya belum dijawab itu tadi. Apa tuh yang belum? Yang itu yang Bung Karno bilang, yang Islam tapi nggak perlu jadi orang Arab. Ah. Hindu tapi nggak perlu jadi orang India. Itu kan emang benar kan ya? Ya itu tadi ya, kalau kita istilahnya beragama Islam ya, terus bahasanya bisa dimengerti, ikuti ajaran-ajaran keislamannya, bukan budayanya. Makanya kalau kita jadi orang Islam, jangan sampai kita jadi orang Arab. Kenapa? Karena budaya Arab dengan budaya Indonesia jelas berbeda. Iya, benar. Begitupun kalau jadi orang Hindu ya, jangan jadi orang India. Jangan jadi orang India. Iya. Karena Pak budayanya beda. Iya, Begitu betul. kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Arab. Yerusalem. Nah, pokoknya itulah. Jadi intinya apapun agamanya, apapun keyakinannya, yang harus kita ikuti adalah ajarannya, bukan budayanya. Kenapa? Budaya pasti berbeda. Ya, budaya pasti. Nah, itu yang belum bisa dibedakan sepertinya oleh sebagian dari kita, bahwa kita agama dan budaya itu beda. Jadi satu sama mereka. Perbedaan tadi dan bisa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, seperti itu. Asik. Sampun, Bude. Sampun, puas. Sampun azan niki loh. Ini untuk ini loh, apa namanya, counter dari mereka yang suka begitu di hadapan saya. Aku punya ini lo buktinya di sini, lo baca. Tapi jangan sambil marah, nanti berdosa lagi. Oh, jangan sampai karena mengesankan kebencian tadi. Oke? Baik. Ya, makasih Pak Ali. Terima kasih pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita dulu dengan doa ya. Ya, doa. Salam sehat untuk semua. Salam semua. Makasih Pak. Ya, makasih. Modi sehat ya, Modi. Hari ini tidak terdengar suaranya. Mapang juga tidak terdengar suaranya. Terdengar Mbak, tadi kan baca. Oh iya. Lali aku Mbak, wes sepuh. Pak Ustadz mau ngomong apa itu? Mau nggak Pak Ustadz? Kita dengan doa dulu ya. Ya, Pak. Doa dulu Pak. Ya. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah. Kita sudah belajar bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca, pelajari, pahami hari ini membuka hati dan pikiran kita untuk selalu ya menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basoriyah atau insaniyah kita. Insya Allah dengan menjaga ukhuwah tadi, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan akan selalu kita raih, akan selalu kita dapat. Sehingga hati dan pikiran kita akan tenang, ya, tidak terprovokasi, tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang selalu menginginkan kita berselisih, bermusuhan, dan merusak. Oleh sebab itu, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan apa yang tadi menjadi topik kita, ya, insya Allah membuat kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, lebih membuka hati dan pikiran kita agar kita selalu menjaga kerukunan, kedamaian sesama umat manusia. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, mitna ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah azmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan istri, suami, dan anak cucu kami. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan orang-orang yang telah Engkau pertemukan dengan kami dan yang akan Engkau pertemukan dengan kami yang ada dalam ridho-Mu. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami selalu bisa menerima ayat-ayat-Mu,
sehingga ayat-ayat-Mu selalu tersimpan di hati dan pikiran kami, sehingga kami akan menjadikannya sebagai pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang selalu berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bagaimana keberanian yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Harun saat menghadapi Fir'aun. Ya Allah, ya Rabb, tanamkanlah kepada hati dan pikiran kami, agar kami selalu bisa berbagi kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sehingga kami bisa berbagi. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kepada kami harta yang banyak dan halal. Berikanlah pekerjaan yang Engkau sukai, yang Engkau senangi, dan yang Engkau ridhoi. Sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Nabi Sulaiman dan para raja. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang selalu tunduk patuh kepadamu, tunduk patuh dalam menjalankan perintahmu, tunduk patuh dalam menjauhi laranganmu, sebagaimana ketundukannya para nabi dan para rasulmu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Rabb, sucikanlah pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran kami, sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada Ruhul Kudus Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hati dan pikiran kami penuh rasa kasih dan sayang, sayang kepada diri kami, sayang kepada keluarga kami, sayang kepada fakir miskin, anak yatim, dan sayang kepada seluruh makhluk ciptaan-Mu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sebagaimana rasa kasih sayang yang telah Engkau berikan kepada yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Muhammad mursalin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk